Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam kegiatan pembelajaran. Anak soleh sekalian, tak lupa kami ingatkan ya, agar anak soleh sekalian selalu menjaga kesehatannya ya, dan terlebih lagi yang beraktivitas di rumah ya, jangan lupa membantu orang tuanya, dan jangan lupa juga melaksanakan ibadah lainnya ya, seperti sholat serta rutinitas ibadah yang lainnya ya. Nah, anak soleh sekalian, baiklah, hari ini kita akan kembali belajar pembelajaran tematik ya, tema 1, subtema 1. Tepatnya sekarang kita sudah masuk di pembelajaran keempat ya, mengenai dan di pembelajaran keempat ini yakni adalah muatan pelajarannya adalah ilmu pengetahuan sosial ya. Baiklah anak soleh sekalian, sebelum kita mulai, kita sebutkan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yakni adalah siswa dapat mengetahui kondisi atau letak geografis negara Indonesia sebagai negara maritim atau negara agraris. Untuk lebih jelasnya, anak soleh sekalian bisa mendengarkan dari penjelasan Ustaz. Ya, kali ini kita akan mempelajari tentang letak wilayah Indonesia. Anak soleh sekalian bisa melihat bahwa ada beberapa letak geografis, astronomis, pengaruh letak geografis, dan pengaruh letak secara astronomis. Anak soleh sekalian, bagi yang di rumah yang memiliki peta, bisa dilihat dulu atau disaksikan dengan menggunakan Google Earth. Ya, yang pertama yang akan kita bahas, yang pertama adalah letak geografis. Ya, dapat diartikan dia merupakan letak suatu daerah atau negara yang bisa dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Geografisnya biasanya dibatasi oleh komponen alam yang ada di bumi, misalnya benua, samudra, gunung, dan gurun. Nah, berdasarkan data geografisnya, Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Apa saja itu? Nah, kita lihat berikut ini. Ya, benua Asia dan benua Australia, yang dimana mereka semua terletak di antara utara dan selatan. Nah, dia diapit oleh 2 samudra, ada samudra Hindia dan samudra Pasifik, sebagaimana yang kami tayangkan kemarin. Nah, batas wilayah Indonesia, utara ada Malaysia, selatan ada Timor Leste, barat ada samudra India, dan timur ada Papua Nugini. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa melihat jika memiliki peta yang ada di rumahnya ya. Selanjutnya, anak soleh sekalian, kita akan mempelajari tentang letak astronomis ya, dimana letak astronomis ini dia merupakan letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, garis lintang ini merupakan garis khayal yang melintang di permukaan bumi dari barat ke timur. Nah, bisa dilihat ya, garis-garis merah. Nah, ini merupakan garis khayalnya ya, yang melintang. Ya, secara astronomis, nah dia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, berikutnya bisa kita lihat pengaruh letak geografis Indonesia. Itu ada 3. Itu ada iklim musim, tropis, dan ada iklim laut. Anak soleh sekalian ya, bisa melihat pada layar. Nah, Indonesia dia memiliki 2 musim ya, yang mana ada musim hujan dan ada musim kemarau ya. Nah, sekarang kita berada di musim apa, anak-anak? Ya, tidak jelas ya, kurang jelas ya.
anak soleh sekalian, Indonesia memiliki keragaman budaya, ya. Nah, bisa disaksikan di tayangannya, ya. Indonesia memiliki keragaman budaya. Nah, anak soleh sekalian, sebelumnya juga pernah mempelajari di kelas 4, di mana Indonesia memiliki banyak keragaman budaya. Nah, kita perhatikan wilayah Indonesia ini sangat strategis, ya. Nah, dia diapit oleh 2 samudra dan dia diapit pula oleh 2 benua, ya. Nah, di mana dia berada pada posisi silang. Nah, anak-anak sekalian pernah mungkin melihat ini, di mana Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah, yang dimana di daerah lain tidak dimilikinya, ya, baik itu dari keanekaragaman flora maupun keanekaragaman fauna, ya. Nah, contoh di sini ada bunga rafflesia dan macan harimau Sumatera. Nah, pengaruh letak astronomis bisa dilihat secara garis lintangnya, ya. Bisa dilihat ada curah hujan yang tinggi, kemudian terdapat hujan tropis yang luas, kemudian sinar matahari sepanjang tahun, dan kelembaban udara yang tinggi. Nah, ini jikalau kita lihat dari garis lintang khatulistiwa Indonesia. Nah, jikalau kita lihat, Indonesia memiliki 3 daerah waktu. Ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Nah, kalau kita anak soleh, kita berada di mana? Nah, kita berada di waktu Indonesia Tengah. Ya, berikutnya letak geografis bisa dilihat, ada 2 benua dan 2 samudra, ya. Nah, kemudian dia secara letak astronomis tadi telah kami sebutkan. Alhamdulillah ala kulli hal. Itulah tadi pemaparan secara ringkas, ya, mengenai materi kondisi letak geografis Indonesia pada bahasan pembelajaran ketiga. Semoga anak soleh sekalian bisa memahami dari apa yang telah kami sampaikan. Ya, untuk pemberian tugasnya anak soleh sekalian bisa menunggu setelah video ini. Ya, kami ucapkan syukran jazakumullah khairan atas perhatiannya, ya, dan kami ucapkan pula selamat beraktivitas dan dijaga selalu kesehatan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.